Citayam Fashion Week. Ya, enak deh. Munculnya fenomena Citayam Fashion Week seakan membenarkan kondisi generasi muslim sedang mengalami krisis identitas. Istilah Citayam Fashion Week ini pertama kali diunggah oleh seorang TikTokers. Alih-alih ingin ikut bergaya, namun semakin jauh generasi muslim dari identitas agamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, thank you banget buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, tidak kurang stok apapun. Balik lagi sama gue, Irfan Siregar, di MD Story, Make Sure Stories. Buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan buat teman-teman yang udah subscribe, thank you banget. Semoga Allah memudahkan urusan-urusan kalian. Thank you banget. Citayam Fashion Week, fenomena baru di Indonesia. Kalau lu lihat di berita-berita online atau lu lihat di YouTube, di TV nasional mungkin, parah men. Jadi pada video gue kali ini, gue mau tentang Citayam Fashion Week ini. Sepanjang tahun ini kita disuguhkan dengan berbagai problematika umat yang muncul silih berganti. Alih-alih memodernisikan masyarakat sebuah negara dengan menerapkan sistem kapitalisme dan berasaskan sekuler, justru berimbas pada kondisi masyarakat terkhusus umat Islam yang mengalami kemunduran karena dijauhkan dari fitrah agamanya. Islam kini hanya sekedar dijadikan identitas dalam kolom KTP. Istilah Islam KTP sering dijumpai di kondisi masyarakat saat ini, terlebih lagi di generasi mudanya yang menganggap agama hanya sebuah ranah pribadi. Beragama Islam tapi lebih condong dengan berkiblat pada barat, generasi muslim seakan kehilangan arah dan terjangkit krisis identitas. Munculnya fenomena Citayam Fashion Week seakan membenarkan kondisi generasi muslim sedang mengalami krisis identitas. Istilah Citayam Fashion Week ini pertama kali diunggah oleh seorang TikTokers. Ia mengunggah suasana di sekitar stasiun BNI City, Sudirman, Jakarta Pusat dengan tulisan Citayam Fashion Week in Station BNI City. Dan beliau juga memperlihatkan aktivitas kelompok remaja yang berlalu lalang di sekitar Sudirman, Jakarta Pusat, dan tampak beberapa remaja asyik berselfie dibalut dengan busana serba monokrom serta hoodie. Dan guys, dari fenomena Citayam Fashion Week nampak generasi muslim lebih tertarik dan menganggap penampilan fisiknya sebagai sebuah kemajuan zaman di era globalisasi dan modernisasi. Hal ini tak lepas dari pengaruh gaya hedonis yang tercipta dari sebuah sistem bernama kapitalisme yang berasaskan sekuler. Dan sistem ini memberikan ruang bagi generasi muda untuk tampil eksis dengan berbagai gaya berbusana. Alih-alih ingin ikut bergaya, namun semakin jauh generasi muslim dari identitas agamanya. Oke guys, kita itu perlu edukasi, dan tak dimungkiri generasi muslim saat ini dilanda krisis identitas sebab kurangnya pengetahuan mereka tentang agama dan akhirnya norma-norma agama dilanggarnya. Generasi muslim perlu edukasi. Beberapa hal yang seharusnya dipahami dan diamalkan generasi muslim. Yang pertama, bahwa Islam mengajarkan untuk bersosialisasi sesuai hukum syara. Seperti tidak boleh bercampur baur antara laki-laki dan perempuan, atau istilah dalam Islamnya itu ikhtilat, yaitu bertemunya atau interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya di suatu tempat tanpa adanya unsur syar'i. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah sesuatu perbuatan yang kecil dan suatu jalan yang buruk. Yang kedua, Islam mengatur gaya berbusana bagi setiap muslim dan muslimah. Namun saat ini, gaya busana generasi cenderung berkiblat pada barat, dikenal dengan slogan slebewnya, JJ panggilannya akrabnya, merupakan suatu remaja perempuan yang saat ini eksis di Jalan Sudirman dan menjadi ikon Citayam Fashion Week. Gaya berbusana ini menjadi tren di kalangan generasi muslim. Padahal Islam punya aturan gaya berbusana untuk muslim dan muslimah. Dan aturan ini bersumber dari Al-Khalid yang pasti baik bagi setiap makhluk. Dan yang lebih menjijikan lagi guys, di Citayam Fashion Week itu diduga juga dimanfaatkan oleh kalangan lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT untuk berkumpul. Dan mengenai hal ini, Majelis Ulama Indonesia atau MUI angkat bicara guys. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Marsudi Suhud, mengatakan bahwa masalah LGBT merupakan penyakit. Maka apabila itu penyakit, para pelaku harus berusaha untuk disembuhkan, bukan malah
malah kita dukung guys. Jadi beberapa aktor dan politisi, bapak gubernur, ya beberapa gubernur yang komen yang wah kacau ya, luar biasa. Dan kita balik lagi ke Citayam Fashion Week, fashionnya ya, berbusana yang tadi ya. Hikmahnya, bila diterapkan aturan berbusana di dalam keseharian, yaitu dapat menjaga setiap muslim dan muslimah agar terhindar dari zina mata, terumbarnya aurat, dan menjaga diri dari tindak pelecehan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupi jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Mirisnya lagi, sosok fenomenal yang disebutkan di atas beragama selain Islam. Dan sebagai generasi muslim, ya adik-adik, tidak dibenarkan mengambil contoh dan mengikuti gaya cara berpakaian kaum kafir yang jelas jauh beda dengan Islam. Guys, Islam standar hidup keluarga adalah benteng pertama generasi dari arus baratisasi, dengan keluarga yang memberikan pendidikan Islam sejak dini, mulai dari mengajarkan tentang akidah, mengajarkan tentang akidah Islam, konsekuensi keimanan, menutup aurat, menjaga diri dari ikhtilat atau campur baur, dan sebagainya. Diharapkan generasi muslim memiliki identitas yang kuat dan tidak berkiblat pada barat. Di lingkungan sosial, masyarakat memiliki peran sebagai benteng perlindungan sosial. Dengan adanya kontrol masyarakat yang memiliki perasaan, pemikiran, dan aturan yang sama, diharapkan dapat menciptakan suasana saling beramar ma'ruf nahi munkar. Ya, selain benteng keluarga dan kontrol masyarakat, benteng yang terpenting selanjutnya adalah peran negara dalam menjaga moral generasi muslim. Dengan memberikan pendidikan yang merata di setiap daerah, kajian-kajian edukasi di berbagai lapisan masyarakat serta pejabat, menyediakan sarana dan prasarana fasilitas perpustakaan di berbagai daerah sebagai penunjang pembelajaran, serta membuat kebijakan yang menegakkan aturan yang menjaga individu muslim dari perbuatan tercela. Dan yang ketiga guys, yang gua sebutin tadi itu hanya dapat terwujud jika umat Islam bersatu dalam satu kepemimpinan yang sebuah negara yang menerapkan aturan Islam. Semua dilakukan sebagai solusi tuntas untuk melindungi generasi muslim dari perbuatan yang sia-sia. Kalian tuh sia-sia ya, jangan mau lalu ngapain. Itulah yang tadi gue bilang, semua dilakukan sebagai solusi tuntas untuk melindungi generasi muslim dari perbuatan sia-sia dan membangun negara dimulai dari majunya pemikiran generasinya. Jadi itu bener-bener gak ada gue enak banget bro, serius gue enak banget lihat, apalagi yang dua laki-laki yang astagfirullahaladzim bro, mereka LGBT itu dampaknya itu bukan ke dia aja bro, kita yang hidup di bumi Allah ini bakal kena juga ya. Dan alhamdulillah ya kayaknya udah di stop ya, tapi gue nggak tahu juga deh, terakhir gue sih dengar gue sempet di stop. Carilah yang lain, ngapain kayak gitu-gitu ya, buat gue ya gimana ya rasanya itu, aduh menjijikan lah, intinya menjijikan banget lihat aduh moral. Oke guys, itu saja yang dapat gue sampaikan. Lebih dan kurangnya gue mohon maaf. Pada Allah gue mohon ampun. Dan semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayah. Semoga videonya bermanfaat. Gue Irfan Siregar pamit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Selebeo. Jangan dicontohin.